Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Justin Kaswambara dengan NPM 202243501826 dari kelas R8D, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan program tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree untuk prediksi penjualan di toko baju Sinta Thrift Store. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem yang ada di web ini. Jadi, sistem web ini itu merupakan bentuk deployment dari model decision tree yang telah dilatih menggunakan 80% data training, dan aturan if then pada kode web ini itu merupakan representasi langsung dari perhitungan yang ada di penulisan bab 4 saya. Sehingga web ini itu berjalan sesuai dengan model yang telah diuji akurasinya. Dan alasan saya menanamkan aturan hasil training di kode web ini yaitu hasilnya akan tetap konsisten. Jadi hasil prediksi yang ada di web ini akan 100% sama atau konsisten dengan hasil yang ada di penulisan bab 4 saya. Baik, kita akan mulai pada halaman login. Jadi pada halaman ini pengguna memasukkan username dan password yang sudah terdaftar, lalu mengklik tombol aksi yaitu untuk masuk ke sistem. Jadi apabila data yang dimasukkan benar, sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Dan untuk username-nya saya menggunakan admin, passwordnya juga saya menggunakan admin. Lalu kita mau klik tombol aksi untuk masuk ke sistemnya. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan dashboard yang merupakan pusat navigasi untuk mengakses ke seluruh sistem. Di sini saya menggunakan navigasi sidebar sebelah kiri, yaitu terdapat 4 menu: profil toko, kelola data baju, laporan, dan perhitungan prediksi. Dan pada halaman dashboard ini, sistem langsung masuk ke menu pertama, yaitu profil toko. Di sini berisi tentang deskripsi Sinta Thrift Store. Kemudian ada katalog dan koleksi pakaian, yaitu pengguna bisa memasukkan atau mengupload foto produknya yang terlaris. Kemudian ada lokasi dan kontak toko. Selanjutnya adalah menu kelola data baju. Menu ini merupakan modul utama bagi pengelola toko untuk menginput data produk pakaiannya, dan halaman ini menampilkan form input. Jadi saat pengguna memasukkan kriteria seperti jenis barang, brand, terjual, stok, grade, dan harga, sistem akan langsung mengeksekusi aturan algoritma decision tree dan secara otomatis menentukan label prediksi laris dan tidak terlaris, dan langsung menyimpannya ke dalam database. Di bagian bawah formulir terdapat tabel data produk. Di sini pengelola toko dapat melihat seluruh riwayat pakaian yang tersimpan beserta hasil prediksinya, serta memiliki opsi untuk menghapus data produk jika ada yang salah ketik atau tidak relevan. Di bagian sebelah kanan form input kelola data baju atau tambah baju, terdapat acuan klasifikasi data di mana pengguna dapat melihat tabel acuannya seperti atribut brand, stok, jumlah terjual, dan harga, dan beberapa kelasnya serta keterangan-keterangan yang ada setiap pada atribut. Selanjutnya kita akan coba memulai input data baju, input data produknya. Contohnya adalah cardigan rajut. Kita pilih brandnya misalnya populer, terjual tinggi, stoknya juga sedang, grade-nya B, harganya murah. Harganya mahal aja deh. Nah, bisa kita lihat untuk harga mahalnya itu ada 100, under 100 sampai 250. Terus jumlah terjualnya itu, karena saya pilih tinggi, berarti lebih dari 40 pieces terjualnya, dan stoknya itu sedang, berarti kurang lebih 50 pieces, dan brand populer yaitu merek ternama atau viral. Nah, langsung kita simpan database, kita klik, langsung muncul pop-up itu data baju berhasil ditambahkan dan diprediksikan. Kita pencet OK aja. Nah, kita bisa melihat hasil riwayat yang sudah kita input tadi. Nah, di sini cardigan rajut untuk brandnya adalah populer, grade B, terjual tinggi, harganya mahal, stoknya sedang. Misal kita mau menghapus, kita klik hapus. Nah, di sini muncul pop-up untuk muncul pop-up. Apakah Anda yakin ingin menghapus data cardigan
lanjut, kita bisa cancel atau oke, cancel aja. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasil prediksinya di sini. Kita klik lihat hasil prediksi. Nah, lalu muncul tabel yang sama. Muncul tabel hasil prediksi. Ini cardigan rajut ya yang tadi kita input. Dan populer dan prediksinya adalah terlaris. Pada menu selanjutnya yaitu laporan. Ya, menu laporan ini berfungsi untuk menyajikan hasil rekapan data yang sudah kita input ke dalam sistem sehingga dapat dimanfaatkan pemilik toko dalam pengambilan keputusan yang strategis. Nah, pada halaman ini menyediakan 4 fitur laporan, yaitu agar pemilik toko dapat memilih untuk mencetak seluruh rekapan data produk atau memfilternya secara khusus ya, untuk menampilkan produk yang berstatus prediksi terlaris saja atau produk yang tidak terlaris. Dan terdapat laporan hasil simulasi yaitu berisi tentang data-data hasil input simulasi perhitungan prediksi. Nah, kita coba mengklik untuk cetak semua data atau keseluruhan data yang sudah diprediksi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah laporan data keseluruhan hasil prediksi ya, ada kop suratnya, logo. Nah, ini prediksi terlaris dan tidak terlaris. Ini laporan data keseluruhan hasil prediksi. Kemudian laporan data baju yang terlaris ya. Laporan ini berisi data hasil prediksi terlaris saja. Tuh, bisa kita lihat ya, laporan terlaris saja. Begitu juga dengan laporan data baju tidak terlaris. Kita tinggal klik. Nah, ini merupakan laporan data hasil prediksi yang tidak laris. Lalu ada laporan hasil simulasi. Nah, laporan ini berisi hasil inputan ya. Laporan simulasi hasil inputan prediksi penjualan. Ini berisi laporan prediksi keseluruhan yang terlaris dan tidak terlaris. Selanjutnya adalah menu perhitungan prediksi. Nah, menu ini merupakan modul simulasi yang interaktif gitu yang digunakan oleh pengelola toko atau pemilik toko untuk melakukan pengujian atau simulasi potensi penjualan suatu produk pakaian. Jadi ketika pemilik toko atau pengelola toko ingin menambah suatu barang yang belum ada di tokonya, pemilik toko atau pengelola toko bisa memilih menu ini, perhitungan prediksi, itu agar dapat dilihat potensinya gitu, dan hasil prediksinya itu akan langsung ditampilkan gitu dalam bentuk status prediksi terlaris atau tidak terlaris gitu. Dan jika hasilnya adalah tidak terlaris, sistem tidak hanya memberikan prediksinya saja, tapi juga memberikan rekomendasi tindakan bisnis gitu, seperti saran bundling produk atau penyesuaian harga. Selain itu, setiap eksekusi simulasinya itu secara otomatis direkam oleh sistem gitu dan masuk ke dalam database sebagai riwayat simulasi toko atau sebagai laporan simulasi. Sekarang kita akan coba atau menginput barang ya. Misalnya jenis barangnya adalah tas selempang, mereknya atau brandnya no brand, grade-nya B atau minus kecil, terjualnya misal dalam 3 bulan itu terjual 41 misalnya, dan harganya murah yaitu antara 25 sampai 100.000, stoknya juga sedang ya. Lalu kita klik analisis prediksi, maka di sebelah kanan akan menampilkan hasil keputusannya atau status prediksinya yaitu terlaris. Nah, karena setiap data yang sudah kita input di halaman ini itu secara otomatis akan direkam oleh sistem dan masuk ke dalam database ya kan, dan ditampilkan sebagai laporan. Kita bisa lihat laporannya di menu laporan, lalu kita klik laporan hasil simulasi.
Maka laporan simulasi tersebut akan menampilkan data produk yang baru saja kita input. Sekarang kita akan mencoba keluar atau ke tampilan awal lagi atau tampilan login dengan mengklik tombol keluar dan berhasil keluar. Baik, sekian simulasi program dari saya. Jika ada kesalahan kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.